Sebelumnya kan Mas Anies juga memposting juga minggu ini juga soal supaya warga Jakarta itu tidak buru-buru menentukan pilihan antara 1, 2, dan 3. Yeah. Minimal baca dulu visi misi program kerja mereka itu seperti apa. Jadi menurut Mas Kodari peran-perannya Mas Anies meluncurkan dokumen, meminta warga Jakarta tidak buru-buru, itu wajar-wajar saja ya? Wajar, ya walaupun kacamatanya ya dari sisi yang mana ya. Bisa aja kalau dari kacamata komunikasi politik nih Mas Anies mau he wants to stay relevant gitu loh. Ya, menolak untuk hilang dari peredaran, menolak untuk punah, katakanlah begitu ya, dengan posisi beliau walaupun nggak bisa nyalon, tetapi beliau masih membayang-bayangi dengan posisi nomor 4 gitu. Walaupun nomornya nggak diambil gitu, tapi karena dia, ini kan buktinya kan dibahas pada hari ini. Buktinya dibahas pada hari ini. Dan ya apakah kemudian nanti berujung kepada Mas Anies akan memainkan peran sebagai vote getter, katakanlah begitu. Bisa saja. Bisa saja. Karena kan bisa saja Mas Anies tetap berusaha membangun posisi tawar. Tetapi dalam konteks bahwa pilkada Jakarta ini adalah pilkada yang menarik dalam konteks nasional, maka Mas Anies kalau dia cawe-cawe dalam urusan tema-tema pilkada ini, baik dengan visi misi, baik dengan mengingatkan pemilih untuk tidak buru-buru gitu ya. Ya mungkin bahasanya akan lebih menarik kalau Mas Anies bilang ojo ke susu gitu. Nah, itu bagus itu. Ojo ke susu. Itu bahasa Pak Jokowi, ojo ke susu. Oh, bahasa Pak Jokowi ya. Bisa aja dipakai ojo ke susu. Nah, itu kalau dipakai dan ya viral, dibahas oleh media, tentu akan membuat nama Mas Anies tetap mengapung dalam peredaran menurut Mas Kodari, kontestasi politik sekarang ini. Kenapa Mas Anies harus berusaha stay relevan? Karena menurut saya Mas Anies masih punya agenda dan cita-cita yaitu politik ke depan. Ya kalau kita kaitkan dengan posisi beliau terakhir sebagai calon presiden, maka posisi yang akan beliau coba kejar lagi di masa yang akan datang adalah tetap menjadi sebagai calon presiden di tahun 2029 gitu. Memang akan jauh lebih sulit kalau tidak memiliki jabatan publik ya. Karena itu memang tidak jadi majunya Mas Anies di Pilkada Jakarta ini memang suatu pukulan bagi Mas Anies ya, pukulan telak tepatnya gitu ya bagi Mas Anies, karena dia kehilangan panggung yang sangat-sangat strategis untuk tetap ya berada pada panggung politik ya dan menjadi atensi dari publik di Indonesia. Dan memang pilihannya tidak terlalu banyak. Hemat saya salah satunya adalah dengan mendirikan partai politik ya, dan itu kan sudah dijadikan opsi juga oleh Mas Anies dan kawan-kawannya gitu loh, bahwa Mas Anies melanjutkan perjuangan politiknya dengan mendirikan partai politik. Tapi apakah dari awal prediksi Mas Kodari memang Anies itu akan sulit untuk mendapatkan tiket maju di Pilgub Jakarta? Kalau saya memang sebetulnya melihat Mas Anies susah ya. Susah pertama itu karena beliau di Pilpres 2024 di Jakarta pun juga sudah kalah. Ini kan kandangnya Mas Anies ya. Beliau boleh kalah mungkin di Jawa Tengah, boleh kalah di Jawa Timur, boleh kalah di Jawa Barat, tetapi boleh kalah di tingkat nasional, tapi harusnya nggak kalah di Jakarta karena ini basisnya Mas Anies gitu. Jadi itu sebetulnya bagi elit politik suatu indikator bahwa Anies itu tidak kuat-kuat amat gitu loh. Buktinya bisa dikalahkan. Walaupun misalnya ada survei pilkada dia masih nomor 1, tetapi bahwasanya kemudian dia kalah di Pilpres itu juga satu indikator yang bisa dipakai. Dan dalam konteks Pilpres, sebelum pencoblosan pada tanggal 14 Februari 2024, awalnya Anies juga unggul, tapi kemudian tren suaranya terus menurun gitu. Nah, yang kedua, saya kira dalam Pilpres kemarin ada banyak pihak yang kemudian melihat bahwa Mas Anies itu bukan calon yang calon yang enak atau calon yang nyaman untuk digandeng ke depan. Kenapa tuh, Mas? Saya kira orang melihat perlakuan Mas Anies kepada Pak Prabowo bagaimana pada acara debat yang memberikan skor 11 dari 100 alias 1,1 itu gitu. Mas Anies ini kan didukung oleh Pak Prabowo sebagai calon gubernur Jakarta, dibantu dalam proses kampanye,
bisa jadi calon presiden itu karena ya posisi dia di Gubernur Jakarta gitu. Tetapi Mas Anies dengan enteng tanpa tedeng aling-aling, nggak ada Zilvianya ya, tanpa tedeng aling-aling. Gitu ya. Kalau aling satu bagus, kalau aling dua. Lanjut Bang. Itu dengan enteng, jadi lupa kan? Dengan enteng mengatakan bahwa ya kinerja Pak Prabowo sebagai Menhan 11 dari 100. Habis itu dia ketawa gitu. Kalau itu jadi satu strategi debat, bukannya wajar-wajar saja? Iya, secara strategi debat mungkin boleh-boleh aja. Tetapi kan mari kita melihat dari sisi kacamata elit politik. Segitu membekasnya ya, Mas Kodari? Menurut saya begitu. Dalam banget itu? Menurut saya begitu. Karena begitu di luar acara debat kan Pak Prabowo kan beberapa kali menyebut peristiwa itu gitu. Oh, diungkit lagi dalam pidatonya Pak Prabowo ya? Pidato baik waktu beliau keliling di daerah maupun dalam pidato-pidato politik yang lain gitu. Jadi saya kira elit politik melihat bahwa Mas Anies itu seperti parasit ya. Parasit. Jadi dia nempel pada inangnya, pada induknya, tapi kemudian dan mendapatkan sesuatu dari induknya, tapi kemudian tidak memberikan apa-apa, bahkan memberikan rasa tidak nyaman, rasa apa? Ya tidak nyaman ya. Dan mungkin itu juga yang dilihat oleh Bu Mega gitu. Yang membuat notabene sebagian dari pengurus PDI Perjuangan sendiri juga kecelek. Kan peluang Mas Anies di Jakarta itu kan seolah-olah menjadi kuat lewat PDI Perjuangan. Melalui apa? Peristiwa misalnya beliau datang ke DPD DKI Jakarta. Nah, DPD DKI Jakarta tuh nggak mungkin bergerak sendiri. Pasti lihat kode-kode dari pimpinan di tingkat pusat gitu. Entah siapa, mungkin orang yang dugaan saya orang yang sangat dekat dengan Ibu Mega ya. Sebutlah lingkaran A1 begitu ya. Kemudian sempat datang juga kan ke DPP. Sudah duduk sebelahan dengan Bang Dul, Sidul Rano kan gitu. Lalu sudah pamit juga dengan ibunya. Dan ada media gitu ya. Gitu. Dan medianya itu pasti nggak kebetulan udah disiapkan. Lalu pakai baju merah, itu kan juga pasti udah disiapkan, nggak kebetulan pakai baju merah. Walaupun baju batik dan bukan merah. Nah, Bu Mega mungkin melihat apa yang terjadi pada diri Pak Prabowo bisa terulang pada dia. Mungkin bukan cuma peristiwa itu, tetapi juga ada referensi-referensi yang lain. Tapi kan kita udah lihat Bu Mega misalnya mengatakan, itu Pak Anies mau nurut nggak? Misalnya kan begitu kan? Itu. Jadi hemat saya memang kalkulasi politik itu sebetulnya kalau bicara elit bukan cuma soal menang kalah, tetapi juga penilaian-penilaian pribadi atau perasaan-perasaan, evaluasi-evaluasi pribadi itu sebetulnya juga berperan dan berpengaruh. Oke. Gitu. Tapi sekarang apalagi terakhir kemarin Mas Anies sudah mengatakan bahwa wah kita lihat dari partai politik nggak bebas dari intervensi kan gitu kan? Iya toh? Nah, kalimat itu sebetulnya menurut saya itu kalimat pemutus antara Mas Anies dengan elit-elit politik loh. Itu kalimat pemutus sebetulnya. Disadari atau tidak, menurut saya itu kalimat pemutus. Jadi Mas Anies ini memang kalau dia mau maju ya di tahun 2029 sebagai calon presiden, hemat saya itu nggak punya pilihan kecuali maju, kecuali mendirikan partai politik. Tetapi kalau undang-undangnya masih seperti sekarang ini, sebetulnya 2029 pun tertutup bagi Mas Anies. cepat banget langsung ke 2029. Iya. Udah langsung bilang ketutup. Ini kan kita ngomongin Anies ya. Kalau ngomongin yang lain kan beda kan. Kalau ngomong Pak Surya Paloh, kita nggak usah ngomong 2029, kita ngomong 20 Oktober aja lah. Tanggal 21. Saya kalau Pak Surya Paloh saya nggak ngomong 2029, ngomong. Ini lompatnya terlalu jauh nih Bang Kodari. Memang kalau Anies ini kita agak beda. Beda kan. Agak lain memang dia nih, agak lain. Bukan Mr. Q yang agak lain ya. Agak lain enggak. Sekarang masuk akal enggak? Apa relevansinya bicara mengenai Anies tentang 20 Oktober? Nggak ada. Nggak mungkin dia yang dibicarakan dalam soal 20 Oktober adalah mereka-mereka yang punya partai politik. Ya kalaupun mereka-mereka yang profesional tentu yang tidak pernah melukai hati Pak Prabowo toh. Itu. Nah kalaupun misalnya Nadiem nggak jadi Menteri Pendidikan lagi kan nggak mungkin Anies balik ke situ kan. Kasihan murid-murid nanti dikasih nilai 1,1 semua. Jangan gitu lah, gitu. Nah, Mr. jadi gini, kalaupun Mas Anies mau menuju 2022 maju calon presiden 2029, kalau aturannya seperti sekarang ini nggak bisa.
Karena syarat maju calon presiden 2029 adalah hasil pemilu legislatif 2024 gitu. Jadi ya Mas Anies harus punya kesabaran revolusioner. Menunggu sampai 2034 nanti gitu. Oke, kita balik ke itu dengan catatan bahwa perolehan suara partainya Mas Anies mungkin nanti namanya apa? Partai Perubahan. Apa partai apa lagi kira-kira? Ya, Partai Anak Abah gitu misalnya kan gitu. Itu mendapatkan suara yang signifikan di tahun 2029. Tapi menurut saya agak sulit kita melihat Mas Anies ini ke depan akan punya ruang yang besar di kalangan elit politik. Makanya kita kembali ke masa sekarang dulu ya. Iya. Nggak, ini Pak Surya kan udah ngomong Mas Anies ini belum saatnya Anda, bukan Mas Anda kan begitu. Iya. Jadi iya partai politik dan tapi gini, Nasdem yang paling baik kepada Pak Anies pun juga udah ngomongnya udah begitu gitu loh. Iya, tapi sampai sekarang hubungannya baik kan, kalau secara personal. Ya. Oke. Gini loh Mas Kodari, katakanlah 2029 mungkin Mas Kodari bilang peluangnya tertutup. Tapi di 2024 pada rebutan loh dukungan dari anak abah pendukungnya Anies di Jakarta itu jadi rebutan. Baik itu pasangan 1, 2 maupun 3. Segitu signifikan ya pendukungnya Anies. Apakah mereka bisa menjadi game changer yang bisa memberikan kemenangan buat paslon 1, 2 maupun 3? Ya kalau lihat hasil surveinya dari Jayadi Hanan ya, itu akan jadi game changer, bisa berpotensi bukan akan ya, berpotensi menjadi game changer bagi paslon Rano Karno dan mohon maaf saya ingatnya Rano Karno ya. Pramono Rano. Oh, Pramono Rano ya, mohon maaf. Nggak salah itu. Jakarta tahu Rano, ya kan, tahu Bang Dul, ya. Tapi, sorry, gimana kalimatnya? Pramono. Orang Jakarta tahu Rano gitu ya. Iya. Ya, terus Pramono tahu Jakarta. Iya. Berarti itu benar-benar itu. Orang Jakarta nggak tahu Mas Pram. Tapi di survei terakhir tingkat pengenalan ke Mas Pram udah naik. Udah naik ya. Kan? Tapi kalau kenal itu kan 100% gitu loh maksudnya, atau 90% lah. Nanti di ujung juga bisa 100% lah kali Mas. Oke, memang kalau udah kampanye pasti ke sana. Oke, apakah jadi game changer anak abah? Kalau Mas Pram dan Mas Rano itu dia punya potensi menjadi game changer. Karena kalau anak abah atau Mas Anies, kalimatnya itu pertanyaannya Mas Anies memberikan dukungan kepada dua nama itu, maka mereka mendapatkan lonjakan suara. Tapi belum mengubah posisi pemenang, belum mengubah ranking. Ranking satunya tetap calon yang didukung oleh Nasdem, yaitu Ridwan Kamil dan Susono. Kim Plus. Kim Plus. Ya. Tapi nggak salah juga kan kalau saya bilang didukung Nasdem kan? Kurang lengkap. Nah, iya. Saya bukan bilang lengkap nggak lengkap, tapi benar salah kan? Benar kan? Benar, saya melengkapi. Benar, ya sudah kan, lanjutkan. Saya melengkapi, Kim Plus. Kenapa sih nggak mau disebut Nasdem itu dukung Ridwan Kamil dan Susono? Kenapa sih sebut Nasdem dulu? Kita mau main perang kata nih. Back to topic. Oke. Jadi lupa belum nih. mengubah komposisi pemenang. Dia game changer kalau dia mengubah komposisi pemenang. Emangnya Mas Korea udah yakin banget pemenangnya RK Suswono? Enggak. Gini loh, pemenang dalam konteks survei pada hari ini belum mengubah ranking 1, ranking 2 gitu. Nah, kalau Anies memberikan dukungan kepada Ridwan Kamil dan Suswono, itu naiknya dikit aja. Jadi nggak signifikan secara statistik gitu. Jadi bisa saja menentukan arahnya pertarungan, karena itu mungkin diperebutkan. Tapi yang akan memperebutkan bukan Ridwan Kamil dan Suswono. Karena kalau menurut survei eksperimennya dari Jayadi Hanan, itu nggak ngaruh banyak. Itu bisa berpengaruh kepada Pramono dan Rano. Gitu. Jadi kalaupun misalnya berusaha ditarik, hemat saya yang berkepentingan untuk menarik itu adalah pasangan Pramono dan Rano. Gitu. Jadi menurut Mas Kodari perlu Tapi tidak? Kan bukan mustahil juga misalnya menarik kalau misalnya Anies ternyata mendukung pasangan Dharma Pongrekun dan Bisa aja. Kun Wardana, bisa jadi. Bisa aja. Iya, Mas Jayadi ini kenapa nggak ada simulasinya ya? Anies itu mendukung Dharma dan Kun ya. Tapi Mas Kodari, sebetulnya Mas Anies tuh perlu tidak menunjukkan sikap atau keberpihakannya kepada pasangan mana itu secara terang-terangan? Itu akan memberikan dampak positif atau negatif buat Mas Anies yang pastinya kan pendukung-pendukungnya ini adalah pasti kecewanya dengan partai koalisi pendukung 1, partai koalisi pendukung 2. Mas Pram Rano itu nomor 3.
Nomor 3. Pasti kan ada kecewanya nih anak Abah ini kepada partai-partai koalisi pendukung Ridwan Kamil dan Suswono dan juga Pram Rano. Ya kalau Mas Anies sendiri, menurut saya dia harus melakukan kalkulasi politik dan mungkin sedang melakukan kalkulasi pada hari ini. Di satu sisi kalau beliau mendukung Pramono dan Rano, tentu PDI Perjuangan dan Bu Mega akan senang ya. Mungkin Bu Mega hatinya akan terbuka tuh. Kalau pada fase ini Anies mendukung pasangan Pramono Rano, artinya kegelisahan atau pertanyaan Bu Mega itu terjawab. Mau nurun nggak? Mau, ternyata kan gitu. Kan mendukung pasangan Pramono dan Rano. Tetapi kalau mendukung pasangan ini, bisa jadi pada sisi yang lain, Mas Anies membuat hubungannya dengan Koalisi Indonesia Maju Plus yang di dalamnya ada Nasdem itu menjadi nggak begitu bagus. Karena Nasdem, maksud saya Kim Plus, itu sudah mengajukan pasangan Ridwan Kamil dan Suswono gitu. Jadi sekarang beliau mengambil sisi yang mana gitu. Tetapi balik lagi, kalau sebetulnya Mas Pram kemudian ya berpikir jangka panjang pada hari ini, kelihatannya pikiran yang paling realistis ya, dan bicara rute politik yang terbuka ke depan itu memang mau nggak mau mendirikan partai politik. Karena kalau kita bicara pilkada ini kan nggak ada antara 2024 sampai ke Pilpres 2029 itu nggak ada. Pilpresnya nanti 2029, tetapi setelah Pilpres pilkadanya itu kayak sekarang ini, misalnya nih ya, Pilpresnya nanti Februari 2029. Pilkadanya baru bulan November. Jadi ya balik lagi, ruang gerak Mas Anies itu nggak seperti sebelum Pilpres 2019 karena dinamika yang sudah ada. Belum lagi kalau nanti ternyata Mas Anies misalnya mendukung Pramono Anung dan Rano Karno, lalu kalah gitu. Maka orang akan mengatakan, oh ternyata pengaruh politik Anies memang sudah menurun gitu, atau sudah menghilang. Jadi bisa saja serba salah ya? Iya, karena itu bisa saja beliau tetap tidak akan menentukan pilihan secara terbuka dan menyerahkan kepada anak Abah. Dan cara kalimat beliau nih, saya bayangkan ya, kalau beliau nanti ada podcast gitu ya, bukan apa, ada siaran pers gitu ya di depan, di belakangnya ada gimana? tongkat di Penegoro ya gitu ya. Ya, jadi saudara-saudara gitu ya, ini silakan dinilai dari visi dan misi saya, manakah dari 3 kandidat itu. Tapi ini kayak SBY kalau begini-gini. SBY dan AY. Dari 3 kandidat ini yang paling memenuhi syarat. Saya sudah pernah menyatakan agar jangan buru-buru dinilai visi dan misinya. Lihatlah visi misi, bandingkan dengan visi misi yang saya buat. Mana yang paling sama, paling mirip dengan visi misi, itulah yang akan Anda pilih. Gitu. Kira-kira begitu lah ya. Kira-kira begitu ya. Jadi tidak secara eksplisit mengarahkan dukungan, tetapi tetap memberikan clue dan tetap mendengarkan aspirasi dari pendukungnya di Jakarta. Tapi penilaian itu diberikan. Mungkin itu sebetulnya alasan dibalik kenapa Mas Anies ini merilis visi dan misinya, karena itu akan jadi alat yang dipatok oleh Mas Anies kepada para pendukungnya untuk mengambil keputusan mengenai pilihan nomor 1, nomor 2, nomor 3, atau coblos 3-3-nya. Bah, gimana ini visi misi Abah itu nggak ada di 1, nggak ada di 2, nggak ada di 3. Kalau gitu saya coblos aja 3-3-nya gitu. Oke. Coblos Mr. Q lah ya.